Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam channel Math with Arazali. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan membahas tentang fungsi hiperbolik, ya, di fungsi hiperbolik. Tapi ini adalah bagian yang ringkas saja, cepat, dan hanya disertai dengan beberapa soal-soal latihan. Nah, di video sebelumnya telah dibahas secara detail tentang fungsi hiperbolik itu apa dan seterusnya. Ini adalah review kecilnya saja. Baik, kita ulangi lagi definisi fungsi hiperbolik. Dan ini catatan diambil dari buku Calculus Early Transcendental karya James Stewart. Nah, kemudian definisi fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik seperti ada dua induknya, sin hiperbolik ini dan cosinus hiperbolik. Nah, dia agak mirip dengan trigonometri di dalam bentuknya. Tetapi kalau trigonometri, kita menerapkan sinus, misalnya sinus X, ini trigonometri. Sedangkan di hiperbolik, sin ada hanya hyperbolik X. Jadi ada huruf H yang membedakan trigonometri dengan hiperbolik. Nah, pada trigonometri, X di sini argumennya adalah sudut, ya. Ini sudut baik dalam derajat atau radian. Bisa derajat atau juga radian, kan begitu. Tetapi X pada fungsi hiperbolik bukanlah sudut, tetapi bilangan real biasa, ya, yang bukan sudut seperti 3, 2, 5, juga boleh negatif dan seterusnya tanpa batasan. Baik. Nah, fungsi hiperbolik sinus itu didefinisikan oleh apa? Yaitu si E pangkat X, hiperbolik sinus adalah E pangkat X dikurang E pangkat min X dibagi 2. Cos hiperbolik X adalah E pangkat X ditambah E pangkat negatif X dibagi 2. Nah, dengan cara yang sama seperti trigonometri, maka yang kita maksud dengan tan hiperbolik X sama seperti trigonometri biasa, di mana tangan itu adalah sin dibagi cos. Jadi tan hiperbolik adalah sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik. Nah, ini disebabkan karena sin hiperbolik EX dikurang, ya. Dikurang dengan E pangkat min X dibagi 2. Lalu dibagi dengan, itu ya, cos hiperbolik, yaitu EX ditambah E min X dibagi 2. Nah, kita boleh coret ini, dan hasil baginya adalah apa? EX dikurang E min X dibagi EX ditambah E minus X. Dan ini adalah untuk tan hiperbolik X, itu ya, EX, E min X, EX tambah E min X. Nah, seperti itu. Second hiperbolik X seperti trigonometri yaitu 1/sin. Ini second, ya, cosecant 1/sin hiperbolik, second 1/cosinus hiperbolik, kotangan adalah 1/tan hiperbolik, atau dalam kata lain yaitu cos hiperbolik dibagi sin hiperbolik. Jadi jangan kita andaikan bahwa dalam fungsi hiperbolik X itu menyatakan sudut, tidak. Oke, bagaimana kita mencari nilai fungsi hiperbolik? Misalnya contoh soal 1A ini, berapakah sin hiperbolik 0? Berarti di sini X-nya 0. Kita kembali ke definisi EX, E min X dibagi 2. Berarti X-nya diganti 0. 0, E min 0 dibagi 2. Semua pangkat 0 adalah berapa? 1. 1 dikurang 1 dibagi 2. Maka sin hiperbolik 0 adalah 0. Demikian juga kalau kita ambil misalnya tan hiperbolik. Tadi tan hiperbolik itu apa? Ini X-nya kan 1, ya. E min X dibagi tambah E min X. Nah, ini X-nya diganti 1, jadi E pangkat 1 dikurang E pangkat min 1 per E pangkat 1 tambah E pangkat min 1. Nilai numeriknya, kita tahu bahwa nilai E itu berapa? Bilangan alamiah 2,718 dan seterusnya.
Maka E ini kalau kita hitung secara biasa, tentu ini harus 2,718 pangkat 1 dikurang 2,718 pangkat min 1 per, ya kan gitu, 2,718 tambah, dan seterusnya. Dan ini perhitungannya agak sedikit repot. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah di kalkulator itu ada tombol HYP. Di situ ada tombol tertulis HIP. Nah, cari tombol HIP di kalkulator Anda. Inilah yang akan kita gunakan bersama tombol sin, ya, tombol cos, ya, tombol tan untuk mengaktifkan fungsi hiperbolik. Nah, tetapi pada di kalkulator di komputer di sini atau di laptop, di sini ada, kita lihat trigonometri. Klik saja trigonometri. Di sini nampak kita sin cos tan. Second, cosecant, kotangan 6. Nah, di mana hiperboliknya? Untuk mengeluarkan dia menjadi fungsi hiperbolik, kita klik tombol HIP sehingga dia berubah menjadi sin hiperbolik. Jadi, kita cukup mengetik di sini tan hiperbolik 1 tadi, kita tulis 1, lalu kita masuk ke trigonometri, tekan tan. Maka tan hiperbolik 1 itu nilainya adalah ini. Saya hanya ambil berapa angka di belakang koma? 5 angka di belakang koma. Dan ini nilainya, value-nya seperti ini. Nah, inilah nilai daripada tan hiperbolik. Nah, baik. Demikian kalau kita lanjutkan kembali, tentu ini banyak soal yang bisa kita coba untuk membuat kita lebih paham bagaimana menghitung fungsi hiperbolik seperti ini. Dan bila kita berurusan dengan katakanlah cos hiperbolik 5, berarti X-nya 5. Cos hiperbolik tadi, E pangkat X tambah E pangkat min X. Ya, ini akan jadi E pangkat 5 dibagi 2. Dan dengan cara yang cepat, cos hiperbolik 5, kita menggunakan kalkulator pada laptop kita. Kita kembali tekan 5, tekan trigonometri. Di sini untuk mengeluarkan hiperboliknya, kita tekan HIP, baru tekan cos. Maka cos hiperbolik adalah 74,2099. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi ini nilai dari cos hiperbolik 5. Nah, demikian. Nah, bagaimana dengan cos hiperbolik ln X, ln 5 misalnya. Nah, ini sedikit unik. Cos hiperbolik ln 5 itu ingat, sehingga yang di sini X-nya adalah ln 5. Maka jadi ini akan menjadi E pangkat ln 5, E pangkat minus ln 5 per 2. Kita ingat, ya, E pangkat min ln 5 itu boleh ditulis jadi E pangkat ln 5 pangkat minus 1 dibagi 2. Dan ingat, ada satu rumus bahwa yang namanya E pangkat ln dari fx pada video saya yang sebelumnya, itu sama dengan fx. Jadi E pangkat ln fx adalah fx. Dan ini karena E pangkat ln 5, yang menjadi fx-nya 5. Yang menjadi fx-nya 5 pangkat min 1. Maka ini menjadi 5 ditambah 5 pangkat min 1 dibagi 2. Nah, ini berapa? Ini 5 pangkat min 1 tentu 1/5. Kalau kita gunakan kalkulator, itu tetap saja seperti biasa. Kita tekan ln 5 berapa? Di sini ada ln. Ini ln, nih tombol. Tekan 5. Ini 5. Baru tekan ln. Inilah nilai ln 5. 1,6 ini cukup panjang. Nanti baru kita masuk ke cos-nya. Tekan HIP, baru tekan cos. Maka nilainya 2,6. Nah, ini kita bisa langsung tanpa repot-repot menghitung, yaitu 2,6. Nah, demikian cara menghitung nilai hyperbolic function. Nah, ternyata fungsi hiperbolik itu juga memiliki persamaan identitas seperti pada trigonometri. Kita tahu kalau di trigonometri ada apa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kan begitu contohnya. Nah, tetapi di hiperbolik sedikit ada perbedaan. Justru di hiperbolik itu bukan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, tetapi kurangnya.
Ini. Nah, cos kuadrat hiperbolik X dikurang sin kuadrat hiperbolik X adalah 1. Dari mana? Pembuktiannya bisa di sini, kita tengok. Tunjukkan bahwa cos hiperbolik X kuadrat tambah sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini pembuktiannya. Kita tahu bahwa yang namanya cos hiperbolik X itu ini, karena kuadrat berarti kita pangkatkan 2, kasih kurung pangkat 2. Sin hiperbolik X ini, karena pangkat 2 dikasih kurung pangkat 2. Kita buka kurungnya. Buka kurungnya, EX ini dikuadratin, kan begitu ya. Kalau kita kuadratkan E pangkat X, ya, ini kita kuadratin, kuadrat ini kuadrat, 2 juga dikuadrat jadi 4, kan begitu. Semua dikuadrat hasilnya jadi seperti ini. Ini adalah bentuk kuadrat dari suku pertama. Kemudian yang kedua dikuadratkan seperti ini. Diproses dengan aljabar hasilnya 4/4 adalah 1. Jadi cos kuadrat hiperbolik X dikurang sin kuadrat hiperbolik X adalah 1. Mari kita beri angka acak. Misalnya kita mau hitung cos kuadrat hiperbolik 10. Kita tekan 10. Oke. Kemudian kita tekan cos hiperbolik. Ini baru belum dikuadrat ya. Kita kuadratkan. Ini sudah. Kemudian kita kurang dengan 10 lagi. Dari sin hiperbolik kuadrat lagi. Nih. Nah, oke, ini kita kuadratkan lagi. Kita kuadratkan sin hiperbolik kuadrat itu. Ya, ini sama dengan. Dan hasilnya kembali seperti ini adalah 1. Jadi semua bilangan kalau kita masukkan untuk X yang sama, maka cos kuadrat hiperbolik dikurang sin kuadrat hiperbolik adalah 1. Demikian. Kita lanjutkan. Seperti apakah grafik dari sin hiperbolik kuadrat, cos hiperbolik, dan tan? Sin hiperbolik kuadrat ini adalah grafik dari sin kuadrat hiperbolik atau sinus hiperbolik kuadrat punya grafik seperti ini. Ini yang warna merah, saya tekan lagi. Nah, angka ini grafik seperti ini didapat tentu dengan menambahkan daripada E pangkat X dengan E pangkat min X. Karena definisi sin hiperbolik itu adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita punyalah di sini misalnya X-nya 2 di sini, ini 2, maka E pangkat 2 itu ini. Berapa nilainya di sini E pangkat 2? Katakanlah Y1. Kemudian E pangkat min 2 itu di sini. Nah, nilainya ini berapa? Ini jadi Y2. Y1 dikurang Y2, karena sin hiperbolik itu kan gitu kan. Y1 dikurang Y2 dibagi 2. Maka hasil ini dikurang ini dibagi 2 akan memberi kita nilai di sini. Inilah dia nilai, nah di sini. Disinilah nilai titik sin hiperbolik 2 itu. Nah, di sini berapa? Nah, titik-titik yang lainnya diperoleh dengan cara yang sama sehingga terbentuk kurva sin hiperbolik seperti ini. Ini adalah kurva dari cos hiperbolik. Ya, ini terbentuk dari tentu menambahkan EX, nih EX ditambah E min X dibagi 2. Pada titik ini, di sini dan di sini, maka hasilnya di sini, dan seterusnya. Ini adalah grafik tan hiperbolik X. Asimptotnya ada 2, yaitu Y-1 dan Y1. 2 buah asimptot horizontal. Nah, untuk fungsi hiperbolik, ternyata mereka juga memiliki turunan. Nah, ini tidak terlalu saya buktikan dalam video kali ini, bahwa kita ingat saja bahwa turunan dari sin hiperbolik cos ini sama dengan trigonometri. Turunan dari tan hiperbolik adalah secant kuadrat hiperbolik. Turunan secant kuadrat hiperbolik adalah min secant kuadrat hiperbolik dan tan hiperbolik. Kemudian turunan kosekant hiperbolik adalah min kosekant hiperbolik dikali kotangan hiperbolik. Dan turunan kotangan hiperbolik adalah min kosekant hiperbolik kuadrat. Satu-satunya yang berbeda pada trigonometri biasa adalah turunan dari cos hiperbolik. Pada trigonometri, di trigonometri kalau D dari cos per ya adalah minus sinus. Tetapi pada hiperbolik tidak ada tanda negatif padanya. Nah, demikian.
Nah, bagaimana kita mencari turunan fungsi-fungsi seperti ini? Misalnya kita diminta mencari berapa turunannya ini. Ini fungsi hiperbolik. Kita menggunakan aturan rantai seperti biasa. Pangkat 2-nya diturunkan 2 sin hiperbolik X. Lalu dikali turunan sin hiperbolik apa? Turunkan. Gampang, turunan sin hiperbolik adalah cos hiperbolik X. Nah, demikian juga seperti ini. Untuk fx turunannya, turunan tan hiperbolik apa? Secant hiperbolik akar X. Nanti dikali turunan akar. Kita tahu kalau Y sebenarnya akar X itu X pangkat setengah, turunannya adalah setengah X pangkat min setengah. Berarti nanti dikali setengah X pangkat min setengah. Nah, seperti itu. Untuk yang nomor 30 ini, gunakanlah U kali V. Yang turunannya tambah, ya, di mana U-nya adalah EX, P-nya adalah cos hiperbolik X, dan kita mudah memperoleh turunannya dengan menggunakan U kali V. Nah, demikian juga kalau kita punya inverse fungsi hiperbolik. Inverse hiperbolik itu seperti apa? Mirip seperti trigonometri. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya sin hiperbolik 3, berapa? Pak ya, sin hiperbolik 3. Kalau kita kembali ke yang dasar, 3, sin hiperbolik 3 itu nilainya 10,01787. 10,01787 ya. Nih. 10,01787. Kita cek lagi betul. Di pembulatannya seperti ini. 01787. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang inilah dia X-nya kan. Ini X-nya. Andai kita berpura-pura menganggap kita tidak tahu. Ternyata X-nya 3. Kita katakanlah sin hiperbolik X adalah 10,01787. Berapa X-nya? Maka untuk mendapatkan X-nya, kita peroleh dengan membuat sin hiperbolik inverse dari hasilnya ini, yaitu 10,01787. Dan kalau kita mau menggunakan kalkulator lagi, kita cukup seperti ini. Ya, kita masuk 10,01787. Lalu kita buat hip. Ini hiperbolik. Maka kita tekan second, fungsi kedua. Akan mengeluarkan pangkatnya. Jadi kita tekan gini. Iya, maka kita akan dapat angka 2,999. Dan ini 2,999 itu kembali kalau dibulatkan menjadi 3. Nah, demikian cara kita mencari fungsi inverse hiperbolik. Sama saja kalau kita punya misalnya tan hiperbolik dari satu sudut 2x tambah 1 sama dengan 15, maka berapa x-nya? Kan gitu. Maka jawabannya tentu 2x tambah 1 sama dengan tan hiperbolik inverse dari 15. Dan tan hiperbolik inverse dari 15, kita ketik 15, oke. Kita masuk trigonometri, masuk hip, tekan second function, tekan ini, oops, this is invalid input. Berarti tidak ada jawabannya. Dia tidak punya jawaban. Mengapa begitu? Kita tengok kurvanya. Kita lihat kurvanya. Tan hiperbolik itu, nah ini ternyata tan hiperbolik X itu nilainya hanya berkisar dari berapa? 1 dan negatif 1. Jadi kalau 15 itu sudah di luar dari domainnya. Itu maka membuat dia menjadi invalid atau tidak ada jawaban. Baik. Bagaimana kalau kita coba mengganti saja? Ya, kita sudah tahu bahwa ini tidak ada. Ya. Jadi error ya. Tidak ada jawaban. Dan mungkin kalau kita membuat soal seperti ini, cos
hiperbolik 2x tambah 1 sama dengan 15, lalu kita mau mencari x-nya berapa. Jadi ini dapat diselesaikan seperti ini. Nah, ini dengan cara yang sama tentunya. Tentu 2x tambah 1 sama dengan cos hiperbolik inverse dari 15. Nah, kita hitung. Berapakah cos 15 ya, ini 15. Kita tekan cos hiperbolik ini, cos hiperbolik, tapi kita tekan second. Nah, ini kita dapat 3,4. Saya ambil 3,4 saja ya. Kita bulatkan saja menjadi 3,4. Kita tulis di sini 3,4. Nah, maka persamaan ini tinggal diselesaikan saja. Adalah 3,4 dikurang 1. Satunya pindah ruas ke kanan, jadi ya 2,4. Sehingga X 2,4 dibagi 2, yaitu berapa? 1,2. Nah, ini bagaimana kita menghitung inverse dari fungsi hiperbolik. Dan ternyata, ya tanpa saya banyak turunkan ya ini ya saya kasih keterangan saja, tanpa diturunkan proving-nya, pembuktiannya, fungsi hiperbolik itu yang inverse-nya juga memiliki turunan. Jadi turunan dari sin hiperbolik inverse adalah ini. Turunan dari cos hiperbolik inverse x adalah 1 per akar x pangkat 1. Dan ini. Nah, coba Anda lihat kemirikannya pada kuliah yang telah saya sampaikan ketika saya menjelaskan tentang inverse daripada fungsi trigonometri. Dan turunan inverse fungsi trigonometri itu agak-agak mirip dengan yang seperti ini. Oke. Jadi demikian materi kita tentang fungsi hiperbolik inverse dan fungsi hiperbolik. Semoga video ini dapat membantu Anda memahami dengan baik. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.